2023. Ibadah pagi. Rom 1, peneguhan majelis baru dan pemberhentian majelis. Akan diadakan peneguhan majelis baru dan pemberhentian majelis yang habis masa baktinya pada hari Minggu 3 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi calon majelis baru dan majelis yang habis masa baktinya, dimohon menghadiri persekutuan doa pada hari Sabtu 1 Juli 2023 pukul 17 dengan bahasa Jawa. Majelis yang akan diteguhkan: 1. Bapak Joko Kismanto, Penatua. 2. Bapak Winengku Agus Prihanto, Penatua. 3. Bapak Bambang Suwito, Penatua. 4. Bapak Dwi Ardi Putranto, Diaken. 5. Bapak Eko Adiswondo, Diaken. 6. Bapak Henry Kurniawan, Diaken. 7. Bapak Heru Sumitro, Diaken. Perpanjangan kemajelisan 1 periode 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2026. 1. Ibu Wiwi Tri Handriani sebagai Diaken. Adapun majelis yang habis masa baktinya: 1. Ibu Nur Wijayanti, Diaken. 2. Bapak Soni Laksana Nugraha, Penatua. 3. Ibu Sri Artiningsih, Diaken. 4. Bapak Edi Martono, Penatua. 5. Bapak Kris Prasetyo, Penatua. 6. Bapak Yani Agung Wibowo, Diaken. 7. Ibu Nining Untari, Diaken. 8. Bapak Toho Harahap, Diaken. 9. Bapak Heru Ponco Saputro, Diaken. Rom 2, perjamuan kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pada hari ini, Minggu 25 Juni 2023, ada perjamuan kasih setelah kebaktian pagi, siang, dan sore untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Rom 3, libur kantor gereja. Dalam rangka libur dan cuti bersama, kantor GKJ Jebres libur mulai hari Rabu tanggal 28 sampai 30 Juni 2023 dan akan buka lagi hari Sabtu 1 Juli 2023, harap menjadi perhatian. Rom 4, persembahan tanggal 18 Juni 2023. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.741.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.881.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp4.845.000. 4. Perpuluhan Rp550.000. 5. Persembahan untuk komisi anak Rp200.000. 6. Rebon Rp158.000. Rom 5, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu atau Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyiapkan diri masuk dalam liturgi ibadah.
Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mari dengan bangkit berdiri kita memuliakan nama Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan selalu mencurahkan kasih karunia kepada siapa saja yang dikasihinya. Sekalipun orang tersebut dipandang rendah, hina karena hanyalah seorang hamba. Inilah yang harus dilakukan setiap orang percaya dengan menghadirkan kasih karunia Allah, supaya kita menjadi sama seperti Kristus, karena kita adalah murid-murid Kristus yang harus belajar menjadi teguh dan selalu berserah diri. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun megah. Kabut dosa dan derita, kebimbangan terlanya, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengaku dosa-dosa kita melalui tani Mazmur 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menyelesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku, ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jemaat saya undang berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29-30. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai.
shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Mari kita berdoa santarkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Penjagaan, pemeliharaan-Mu sepanjang malam dan kami istirahat sungguh luar biasa. Tuhan izinkan kami bangun pagi hari, menikmati hadirat-Mu, bersekutu, mengizinkan kami berkumpul di rumah Tuhan penuh dengan sukacita. Biarlah kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Trieri Yebres 2, Ibu Parmi Sudarjo Yebres 3, Bapak Wiyadi Yebres 5, Ibu Mami Surono Yebres 5, Ibu Pratiknyo Yebres 8, Ibu Sri Sarah Yebres 11, Bapak Ibu Haryanto Yebres 11, Ibu Ana Mariani Yebres 12, Ibu Ginem Yebres 13, Ibu Parmi Slamet Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga yang senantiasa merawat, menemani, menjagai, berikan kesabaran, ketelatenan, dengan demikian boleh mendukung proses pemulihan, kesembuhan hamba-hambamu ini. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di gereja ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, mata pencarian pekerjaan yang mereka lakukan. Allah berkati dengan limpah, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Allah senantiasa memberikan kecukupan dalam kelimpahan berkat anugerah Tuhan. Kami serahkan juga untuk kehidupan gerejamu GKJ Yebres ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati segala program pelayanan yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini Komisi Anak Sekolah Minggu akan mengadakan outbound ke Klaten, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan berkati, sehingga seluruh kegiatan hari ini mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang terlibat dalam kegiatan outbound hari ini. Kami serahkan juga untuk rencana pembekalan majelis besok hari Kamis tanggal 29 di Sarangan. Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan sesuatu bagi hamba-hambamu yang terlibat di pelayanan kemajelisan, sehingga mereka semakin dibekali dan boleh membimbing kami, warga jemaat GKJ Yebres. Allah Bapa Surgawi, dalam ibadah hari ini, pagi, siang, dan sore akan diselenggarakan juga perjamuan kasih. Kiranya kegiatan yang dilakukan ini boleh menjadi sarana untuk kami membangun keakraban, persaudaraan, jemaat GKJ Yebres yang nyedulur, boleh satu yang lain berkomunikasi, bercakap-cakap, saling mengenal satu dengan yang lain sebagai keluarga besar jemaat
GKJ Yebres. Allah Bapa Surgawi, seluruh program kegiatan yang ada, terkhusus juga untuk Komisi Pemuda Remaja yang besok hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan menyelenggarakan kegiatan retreat. Tuhan menolong, menyertai, sehingga dalam proses retreat nanti juga terbentuk generasi baru, pengurus baru, untuk membawa anak-anak muda ini dalam terang kasih Kristus. Berkati juga untuk ibadah hari Minggu, ada pelerehan dan peneguhan majelis. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang studi, mereka yang sudah melewati ujian, baik kelulusan, kenaikan kelas. Tuhan berkati apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, ketika mereka mencari sekolah yang baru, untuk studi yang baru, Tuhan berikan kelancaran, kemudahan, dan orang tua boleh memberikan support untuk pendanaan dan segala sesuatunya dalam penyertaan kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam menjelang pesta demokrasi tetap berjalan dengan aman, terkendali, dan masing-masing kontestan, masing-masing partai politik boleh menyajikan, boleh menampilkan sosok-sosok pemimpin yang pada akhirnya nanti akan melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan dalam kasih anugerah Tuhan. Dan mampukan kami sebagai warga negara dengan leluasa, dengan demokrasi menentukan pilihan kami untuk memilih sosok wakil rakyat yang akan mewakili kami semuanya. Allah Bapa Surgawi, di setiap kami datang beribadah, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu, sabda kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki pembacaan sabda. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak
dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepermana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi keribatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Marilah kita membaca Mazmur 86 ayat 1 sampai 10 dan Mazmur 16 sampai 17 secara berbalasan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Bacaan kedua dari Roma 6 ayat 1b sampai yang ke-11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya menjadi bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya
sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda abadi Tuhan. Sabdamu anugerah, harta dan terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Tuhan Allah berfirman demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Matius yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, diberkati Tuhan pagi ini, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu sebuah peribahasa tua. Hal ini mengisahkan tentang pengaruh didikan guru kepada murid, bahwa murid akan berusaha sebisanya menjadi seperti gurunya. Murid bukan hanya belajar dan mengikuti apa kata guru, tetapi juga melakukan apa yang dilakukan oleh guru. Guru harus mengajar dengan tindakan nyata dan menyatakan dalam praktik hidupnya apa yang dia ajarkan. Guru harus benar-benar menjadi role model atau teladan bagi murid-muridnya. Menjadi role model berarti dia adalah seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain. Itulah guru yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selain guru, dia adalah Tuhan bagi kita. Dia mengajarkan dan meladankan kepada kita tentang banyak hal yang semuanya tentang kebaikan dan berintikan kepada kasih, yakni kasih yang sempurna yang harus kita lakukan oleh kita semua sebagai murid dan hambanya yang setia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang realita hidup kita atau pengalaman hidup kita sangat tidak mungkin mengikuti persis seperti yang diajarkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Karena kita manusia yang terbatas dan tidak sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa seorang murid meski dengan segala usaha dan cita-citanya tetap
ada keterbatasan. Dia tidak mungkin melebihi gurunya. Demikian juga seorang hamba. Nah, kenyataan, realitas ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi umatnya, agar mereka hidup dalam ucapan syukur dan melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai murid dan hambanya. Kalau Bapak Ibu cermati, bacaan kita hari ini merupakan lanjutan dari pengutusan para murid untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Ketika para murid memutuskan menerima panggilan, maka tidak bisa tidak para murid harus sadar ada konsekuensi atau resiko atas keputusan yang telah diambil. Konsekuensi tersebut dapat berupa perlawanan, karena apa yang dialami gurunya, maka murid-muridnya pun akan mengalami perkara-perkara yang serupa. Jika guru dilawan keras oleh banyak orang, maka jangan berharap sebagai murid menerima nasib yang lebih baik dari gurunya. Bahkan fitnah pun harus diterima sebagaimana ketika Tuhan Yesus difitnah sebagai Beelzebul, maka seisi rumahnya pun juga mengalami fitnahan. Nah, pengalaman bersama Yesus telah membuat para rasul paham benar akan segala tugas yang harus mereka emban, yang harus mereka kerjakan. Maka Tuhan Yesus mematangkan panggilan para rasul memasuki medan pelayanan yang begitu hebat dan begitu mengerikan. Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan ancaman dan resiko yang sangat mungkin akan mereka alami, yang akan mereka hadapi. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan penguatan bagi para murid, jangan kamu takut. Dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus mengulang sampai 3 kali kalimat yang sama. Tuhan Yesus mengungkapkan kalimat ini untuk menguatkan para rasul karena mereka akan diutus untuk memberitakan Injil. Tugas dan medan pelayanan pemberitaan Injil memang ganas dan mengerikan. Matius 10:16 menggambarkan tantangan itu digambarkan seperti domba masuk ke tengah-tengah serigala. Domba yang lugu akan segera diterkam dan dicabik oleh serigala untuk dijadikan makanan empuk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini secara khusus Yesus menyiapkan para muridnya agar siap menghadapi potensi munculnya ancaman dan penolakan akibat memegang teguh iman nama Kristus. Ancaman yang akan dihadapi adalah penganiayaan, pembunuhan, dan itu tampak di ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
ancaman pembunuhan memang sangat menakutkan. Karena tadi seperti diungkapkan di depan bahwa pada dasarnya manusia takut mati dan takut kehilangan nyawa. Sedangkan ancaman kedua yaitu penolakan terjadi dalam keluarga yang bisa menjadi konflik di tengah-tengah keluarga. Ayat 34-36 mengatakan, jangan kau menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sulit memahami pengertian dari ayat ini. Karena mungkin Bapak Ibu lahir memang dari tengah-tengah keluarga Kristen. Sejak lahir ceprot sudah jadi Kristen. Tetapi di luar sana ada banyak orang yang menjadi Kristen bukan lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Maka ada bahasa disebratki, dikeluarkan dari anggota keluarga karena beriman, percaya kepada Kristus. Ada penolakan, bukan dari orang lain, justru dari keluarganya, dari orang tua, dari sanak saudara, karena dia mengikut Kristus. Disebratke, dikucilkan, diancam tidak dapat warisan dan seterusnya. Kalau kita yang lahir dari keluarga Kristen sejak kecil, mungkin tidak akan merasakan hal seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita terima hari ini dalam konteks memberikan penguatan. Ini tampak dari perkataan Tuhan Yesus supaya jangan takut terhadap orang yang hanya bisa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa atas jiwanya, dan juga jangan pernah takut kehilangan nyawa. Karena rumusnya, mereka yang kehilangan nyawanya akan menemukannya, dan yang menemukan nyawanya akan kehilangan. Penguatan ini berkaitan erat dengan kasih karunia Allah. Kehidupan atau nyawa itu adalah karunia Tuhan. Maka tidak perlu kita takut kehilangan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas tubuh dan nyawa. Tetapi dalam semua ancaman itu, Tuhan Yesus memberikan penguatan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengambil contoh dari burung pipit. Burung pipit adalah burung yang terkecil, tidak memiliki manfaat dan harganya murah. Tetapi burung yang demikian pun tidak luput dari penjagaan pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus hendak menguatkan para rasul bahwa burung yang demikian juga, demikian saja ada dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Apalagi murid-murid, apalagi kita manusia, sangat berharga di mata Tuhan. Tentu akan ada dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Tuhan Allah memberikan keselamatan
bagi para rasul menghadapi tugas perutusan. Tuhan Yesus menguatkan mereka sekalian dengan perkataan, jangan kamu takut. Itu juga dikatakan kepada kita, jangan kamu takut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita diberikan sederet gambaran tentang ancaman, risiko mengikut Yesus yang ditanggung dan memberitakan Injil. Secara manusiawi tentu membuat hati kita menjadi kecut. Memang ketika kita masih menempatkan nilai-nilai dunia dalam hidup kita, maka kita tak berkuasa untuk memberitakan Injil. Jangankan nyawa, terkadang memberikan dukungan dan memberitakan Injil pun kita sulit. Bahkan kekhawatiran, kesombongan dalam dunia ini merupakan sikap penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Siapa yang tahu jumlah rambut di kepala kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tukang cukur pun tidak tahu. Hal ini digunakan oleh penulis Injil untuk menggambarkan betapa Tuhan sangat mengenal manusia, pribadi lepas pribadi. Mengenal Bapak Ibu Saudara sedemikian rupa, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan, tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan khawatir, kalimat ini kita kenal, bahkan mungkin kita kerap ucapkan. Namun berapa kali rasa khawatir itu masuk dan menyergap hati dan pikiran kita. Di mulut kita, kita mengatakan jangan khawatir. Tetapi hati kita khawatir sampai sulit tidur. Nah, bacaan ini mengingatkan kita, Tuhan sangat mengenal dan memperhatikan kita. Maka jangan takut, jangan khawatir menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Di samping itu juga saya tekankan, kenapa kita tidak perlu takut, karena kita adalah murid-muridnya. Kalau kita memang menyebut diri murid, maka sudah selayaknya kita menjadi sama seperti Kristus, Sang Guru yang mengalami penderitaan, penolakan, bahkan kematian pun, maka kita juga harus siap menghadapi segala resiko, tantangan yang ada. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi menghamba kepada dosa. Maka dikatakan di dalam ayat yang kitab Roma tadi, ada pemikiran saya akan berbuat dosa semakin banyak, supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia yang diberi pada saya. Rasul Paulus melihat pemikiran yang keliru, yang tidak tepat. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, sekali-kali tidak boleh orang bertekun dalam dosa dan hanya untuk mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia harus diterima dalam kehidupan umat Tuhan dan menjaga itu sampai pada kehidupannya dalam cinta kasih Kristus. Jangan pernah berpikir untuk berbalik berbuat dosa, tetapi harus senantiasa menyenangkan, menyukakan hati Tuhan.
Dan dalam kehidupan kita ada satu kerinduan, satu pengharapan. Kita mau seperti Kristus. Kerinduan kita. Meskipun Alkitab mencatat tidak mungkin murid melebihi gurunya. Tetapi kita punya cita-cita, kita punya pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Ku mau seperti Kristus. Dalam kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan hidup, mari kita teladani Sang Guru yang setia memegang teguh perutusan dari Bapa, dan itu bagian kita sebagai pengikut-pengikutnya. Jangan pernah ingkar janji, jangan pernah mendukakan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi setia dan taat sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita reuni firman Tuhan dengan pujian Bagikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ibadah hari ini akan ada persembahan pujian dari SMK atau Semia Panggung. Waktu sepenuhnya kami berikan, mungkin ada perkenalan atau promosi, monggo sebelum tampil. Selamat. Shalom. Saya bukan gurunya, tapi saya sedang mengantar anak-anak ini karena mau mengisi di GKJ Jebres, maka mereka minta tolong saya untuk mengantarkan, nggak berani sendiri katanya. Semua panggung semuanya sudah tahu ya, sekarang namanya SMK Kristen 1. Jadi Pak Pendeta, kalau mau menyebarkan Injil sampai berdarah-darah, ada cara yang bagus untuk menyebarkan Injil. Bersekolah di sekolah Kristen. Banyak beasiswa di sana, saya promosi ini, gurunya enggak berani promosi. Mari Bapak Ibu yang putra-putrinya mau masuk SMK, dipersilahkan untuk menghampiri SMK Kristen 1 atau Semea Panggung. Mereka akan membawakan satu lagu, tapi dengan sangat terbatas, jangan dibayangkan seperti singer-singer itu. Mereka baru belajar untuk bernyanyi. Semoga memberkati kita semua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami puji, serta kami agungkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua. Terbukti saat ini Tuhan, Engkau telah membimbing kami hingga sampai di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sekaligus mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suharto. Kiranya Allah Engkau materaikan setiap detail firman yang Engkau sampaikan tadi ya Tuhan, melalui Bapak Pendeta, agar semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam genggaman tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Allah Engkau terima dan Engkau sucikan ya Allah, agar semuanya dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Allah Engkau juga berkati orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah apabila dalam kami memberikan persembahan terselip dosa-dosa, baik yang kami sengaja ataupun tidak. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami juga hendak meninggalkan gereja kami ini Tuhan. Kiranya Allah Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, hingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Tidak ada halangan suatu apapun, oleh karena kasih dan kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat diperlihatkan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara setiap hari. Kiranya memberikan iman saudara sambil tulus bagi merpati dan kuat bagaikan api. Dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah Cek.